Hello guys. Nice. Wait a minute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jia Astuti, NIM 1730602193. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait poin 4, yaitu orientasi dan pelatihan yang dibutuhkan MSDMI pada penugasan internasional agar tercapainya keberhasilan di luar negeri. Terdapat 2 poin penting pada materi ini, yaitu orientasi serta pelatihan karyawan. Kita asumsikan pada perusahaan A akan melakukan proses orientasi dan pelatihan karyawan guna persiapan untuk penugasan internasional. Kita mulai dari proses orientasi karyawannya. Seperti yang kita ketahui, orientasi karyawan sendiri adalah proses menyediakan informasi-informasi bagi karyawan baru yang secara ideal perlu diketahui oleh karyawan tersebut, seperti latar belakang perusahaan ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan keterkaitan antara karyawan baru dan perusahaan sendiri. Setidaknya ada 4 tujuan perusahaan A melakukan orientasi karyawan ini. Yang pertama itu adalah membuat karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dari tim perusahaan. Lalu yang kedua itu memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan yang ketiga itu adalah membantu karyawan baru mengerti organisasi secara luas, seperti visi, misi, kultur, ataupun nilai dari perusahaan A ini. Dan yang terakhir itu adalah membantu karyawan tersebut dalam memulai bersosialisasi di perusahaan. Lamanya proses orientasi karyawan ini tergantung pada seberapa lama perusahaan A membutuhkan waktu untuk melakukan orientasi karyawan, dan perusahaan A akan memberikan informasi mengenai benefit karyawan, kebijakan perusahaan, rutinitas karyawan sehari-hari, struktur organisasi, dan fasilitas tur keliling untuk berkenalan dengan rekan kerja selama orientasi. Setelah proses orientasi ini selesai, barulah perusahaan A memulai pelatihan karyawannya. Dan yang kita ketahui, pelatihan karyawan sendiri adalah proses peningkatan skill atau kemampuan yang diberikan baik untuk karyawan lama maupun untuk karyawan baru, guna untuk melakukan kerjaan yang lebih baik lagi. Pelatihan karyawan ini sendiri berbanding lurus dengan strategi perusahaan, di mana pelatihan diberikan sesuai dengan kompetensi karyawan dalam melakukan strategi perusahaan. Pelatihan karyawan sendiri dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan-karyawan yang mengikutinya, bahkan melebihi dari penilaian dan feedback yang diberikan kepada karyawan tersebut. Setidaknya ada 5 tahapan yang akan dilakukan oleh perusahaan A dalam proses pelatihan karyawan ini, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, penerapan, serta evaluasi. Yang pertama itu evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan perlu menganalisis kebutuhan pelatihan disesuaikan dengan kompetensi karyawan yang mengikuti pelatihan ini. Namun perlu diperhatikan juga bahwa pelatihan ini dibuat bertujuan untuk rencana strategis atau rencana jangka panjang ataupun rencana masa kini atau sekarang. Lalu tahap yang kedua itu adalah rancangan. Berarti perusahaan merancangkan proses pelatihan secara keseluruhan, termasuk objektif, metode penyampaian, ataupun evaluasi program. Dan yang ketiga itu adalah pengembangan. Dalam tahap ini berarti membuat instruksi atau arahan. Dan dalam hal ini perusahaan perlu membuat
konten dan materi pelatihan, mendesain bagaimana metode penyampaian yang spesifik, serta memikirkan alat-alat, perlengkapan, serta peralatan yang dibutuhkan untuk pelatihan. Dan tahap yang keempat itu adalah penerapan. Dalam tahap ini, perusahaan harus mengembangkan prosedur untuk melatih fasilitator dan karyawan yang mengikuti pelatihan ini. Prosedur untuk fasilitator sendiri mencakup kurikulum pelatihan, metode pelatihan yang digunakan, serta sistem pengujian. Sedangkan prosedur untuk karyawan sendiri mencakup persiapan karyawan tersebut menggunakan alat pelatihan yang diperlukan. Lalu tahapan yang terakhir itu adalah evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah tahapan yang terpenting bagi perusahaan, karena pada tahap ini perusahaan dapat melihat hasil dari pelatihan yang sudah diberikan kepada karyawan-karyawannya. Dan ada dua cara yang dapat dilakukan perusahaan A untuk mengetahui atau mengukur hasil dari pelatihan yang telah dilakukan, yaitu yang pertama dengan cara seri waktu, di mana membandingkan karyawan sebelum dan sesudah pelatihan karyawan ini dilakukan. Lalu yang kedua itu adalah cara eksperimen terkontrol, di mana membandingkan karyawan yang sudah mengikuti pelatihan karyawan dengan karyawan yang tidak mengikuti pelatihan karyawan ini. Bagi karyawan baru, orientasi saat awal masuk kerja sangatlah penting untuk mengarahkan dirinya dalam beradaptasi serta mengerjakan pekerjaan dengan baik. Sedangkan proses pelatihan dapat mendorong karyawan mengasah kemampuan yang dimiliki dalam mencapai tujuan dan strategi perusahaan sendiri. Serta tidak ada salahnya bagi suatu perusahaan untuk mengeluarkan budget khusus untuk meningkatkan skill serta talent terbaiknya. Seperti sekarang ini, peningkatan skill yang diberikan oleh suatu perusahaan menjadi salah satu faktor penentu keterkaitan karyawan pada perusahaan. Karena bagi generasi milenial atau generasi sekarang ini, semakin tinggi tantangan dan semakin banyak kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk mengolah kemampuan karyawan, maka akan semakin tinggi keterkaitan karyawan kepada perusahaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandra Eva Lucia, NIM 17306022008. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pelatihan dan orientasi karyawan. Yang mana kita ketahui bahwa pelatihan dan orientasi karyawan sangat diperlukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Pelatihan dan orientasi apa yang dimaksud? Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pelatihan karyawan. Menurut pendapat saya, pelatihan karyawan adalah suatu proses pengembangan dan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Pelatihan karyawan ini juga merupakan suatu strategi untuk mencapai suatu keberhasilan, di mana pelatihan tersebut sesuai dengan kompetensi karyawan dalam menjalankan suatu strategi perusahaan. Yang dimaksud pelatihan karyawan di sini ialah di mana manajemen sumber daya manusia internasional memberikan pembelajaran kepada karyawan yang akan melakukan penugasan internasional. Contohnya itu seperti pelatihan bahasa. Di dalam manajemen sumber daya internasional, pelatihan bahasa ini cukup penting bagi karyawan yang akan melakukan penugasan internasional. Karena mengapa? Karena dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan yang akan melakukan penugasan internasional. Selanjutnya, orientasi karyawan. Menurut pendapat saya, orientasi karyawan adalah suatu proses
pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan di tempat ia bekerja, seperti peran karyawan, kehidupan sosial budaya, dan lingkungan tempat ia bekerja. Agar karyawan baru tersebut merasa nyaman dan tidak takut di tempat kerja barunya. Kegiatan orientasi karyawan ini sangat baik untuk dilakukan, supaya terciptanya karyawan yang fokus dan produktif dalam bekerja. Contoh dari orientasi karyawan ini yaitu yang mana bagian dari manajemen sumber daya manusia internasional melakukan pengenalan dengan menjelaskan permasalahan dasar seperti jam kerja dan hari libur. Lalu mereka akan mengenalkan karyawan baru tersebut dengan supervisor, dan supervisor akan meneruskan orientasi tersebut dengan menjelaskan sifat dari pekerjaan yang sebenarnya, membantu karyawan tersebut mengenal tempat kerjanya, dan membantu mengurangi kegugupan di hari pertama. Orientasi karyawan ini adalah berbicara tentang membuat karyawan baru tersebut merasa nyaman dan diterima menjadi bagian dari perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhendi, NIM 1730602200. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi dan pelatihan pra perpindahan karyawan pada penugasan internasional. Orientasi dan pelatihan pra perpindahan untuk karyawan ekspatriat dan keluarganya penting untuk dilakukan sebelum penugasan global dimulai. Orientasi pra perpindahan mencakup pelatihan dan pembiasaan dalam bahasa, budaya, sejarah, kondisi hidup, serta kebiasaan dan keunikan lokal. Dalam program pengembangan karyawan yang berkelanjutan, keterampilan global karyawan diselaraskan ke dalam program-program perencanaan karir dan pengembangan perusahaan sehingga transisi akhir ke negara tuan rumah tidak begitu sulit. Adapun contoh pelatihan untuk karyawan yaitu seperti pada bidang layanan karir, pelatihan lintas budaya, dan program bantuan karyawan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ardiansyah, NIM saya 1730602192. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Setidaknya ada 4 tujuan orientasi yang perlu HR ketahui, yaitu yang pertama, membuat karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dalam tim. Yang kedua yaitu memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, membantu karyawan baru mengerti organisasi secara luas, misalnya visi, misi, kultural, dan value perusahaan. Perusahaan biasanya akan memberikan informasi mengenai benefit karyawan, kebijakan perusahaan, rutinitas karyawan sehari-hari, struktural organisasi, dan fasilitas tur keliling kantor untuk berkenalan dengan tenaga kerja dan rekan kerja yang akan secara langsung bekerja sama antar karyawan baru. Setelah proses orientasi karyawan selesai, barulah dimulai pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan adalah proses peningkatan skill atau kemampuan yang dibutuhkan karyawan baru maupun karyawan lama untuk melakukan pekerjaan. Pelatihan karyawan berbanding lurus dengan strategi perusahaan, di mana pelatihan diberikan sesuai kompetensi karyawan dalam menjalankan strategis perusahaan. Pelatihan dapat mempengaruhi kinerja dalam karyawan baru. Pelatihan dapat mempengaruhi kinerja karyawan, bahkan melebihi dari penilaian dan feedback yang diberikan kepada karyawan. Ada 5 tahap proses pelatihan yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu analisis. Pada tahapan ini, HR harus menganalisis kebutuhan pelatihan disesuaikan dengan kompetensi karyawan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pelatihan dibuat bertujuan untuk rencana strategis atau jangka panjang. Yang kedua yaitu desain. Desain berarti merencanakan program pelatihan secara keseluruhan,
termasuk objektif, metode penyampaian, dan evaluasi program. Yang keempat yaitu implementation. Tahapan implementasi ini, HR harus mengembangkan prosedur untuk melatih fasilitator dan karyawan. Untuk fasilitator mencakup kurikulum pelatihan, metode pelatihan yang digunakan, dan sistem pengujian, sedangkan prosedur untuk karyawan mencakup persiapan karyawan saat menggunakan alat pelatihan. Mengukur hasil dari pelatihan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu time series, perbandingan performance karyawan sebelum dan setelah program pelatihan. Yang kedua yaitu controlled experimentation, perbandingan performance pada karyawan yang tidak mendapat pelatihan dengan yang sudah mendapat program pelatihan. Bagi karyawan baru, orientasi saat awal masuk kerja sangatlah penting untuk mengarahkan dirinya dalam beradaptasi. Pasalnya, bagi generasi milenial semakin tinggi tantangan dan semakin banyak kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk mengolah kemampuan karyawan, akan semakin meningkatkan engagement karyawan generasi milenial pada perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Narwan, NIM 1730 602205. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawab pertanyaan dari untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu pertanyaannya adalah mengorientasikan dan melatih karyawan pada penugasan internasional agar tercapainya keberhasilan di luar negeri sangat diperlukan. Maka MSDMI wajib melakukan orientasi dan pelatihan yang dibutuhkan. Pelatihan dan orientasi apa yang dimaksud? Jelaskan dan beri contoh. Jadi saya akan langsung memberikan penjelasan terhadap yang dimaksud. Jadi pelatihan itu adalah, menurut saya, adalah suatu manajemen yang sangat baik untuk dilakukan para karyawan agar tercapainya suatu kepuasan bagi perusahaan. Dan selanjutnya adalah orientasi karyawan. Orientasi karyawan adalah memberikan informasi latar belakang kepada karyawan baru yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara peraturan perusahaan dan juga secara memuaskan. Program ini telah dilakukan untuk pengenalan singkat secara informal atau dengan kursus formal yang panjang. Jadi sebenarnya kalau untuk pelatihan itu biasanya karyawan akan diberikan suatu buku panduan untuk mereka pelajari sebagaimana perusahaan itu membutuhkan karyawan itu untuk bekerja untuk mencapai kepuasan. Jadi saya langsung saja melompat ke langkah proses pelatihan. Jadi langkah proses pelatihan itu yang pertama kita tuh harus langkah analisis kebutuhan, yaitu mengetahui keterampilan kerja spesifik yang dibutuhkan, menganalisis keterampilan dan kebutuhan calon yang akan dilatih, dan mengembangkan pengetahuan khusus yang terukur serta tujuan prestasi. Jadi langkah kedua, merencanakan instruksi untuk memutuskan, menyusun, dan menghasilkan isi program pelatihan. Dan yang ketiga, langkah validasi, yaitu di mana orang-orang yang terlibat membuat sebuah program pelatihan dengan menyajikannya kepada beberapa pemirsa yang dapat mewakili. Biasanya juga karyawan baru itu kan pasti merasakan kecemasan atau meragukan dirinya, dan maka dari itu motivasi itu sangat penting, dan juga peralatan karyawan juga harus tetap dilakukan untuk mengoptimalkan karyawan tersebut kan sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi untuk saling membantu. Jadi keuntungan yang akan diperoleh karyawan apabila telah melakukan orientasi pastinya pemahaman yang lebih baik terhadap ekspektasi perusahaan dari mereka dan kinerja mereka. Selanjutnya itu untuk membantu karyawan untuk mengerti nilai dari posisi mereka, dan juga para karyawan menyadari bahwa mereka sangat penting bagi operasional perusahaan tersebut untuk memberikan gambaran
awal terhadap pekerjaan mereka dan perusahaan pastinya. Ya mungkin itu saja, namun masih ada contoh yang harus saya berikan. Ya, kita ambil contoh dari perusahaan internasional, PT Apple. Jadi PT Apple itu kan membutuhkan misalnya financial management, human research, atau ya bagian-bagian apalah saja itu, yang pastinya mereka bakal dilatih sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan yang terpenting adalah umumnya untuk menyelaraskan apa maksud dari perusahaan tersebut. Setidaknya ada empat tujuan orientasi yang perlu human research ketahui, yaitu yang pertama, membuat karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dalam tim, memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, membantu karyawan baru mengerti organisasi secara luas, ya misalnya sih visi, misi, atau apa yang dimaksud perusahaan tersebut kan. Dan yang keempat itu membantu karyawan tersebut dalam memulai bersosialisasi di perusahaan. Jadi lamanya proses orientasi karyawan tergantung pada seberapa lama perusahaan membutuhkan waktu untuk melakukan orientasi. Jadi misalnya yang saya katakan di PT Apple, jadi yang saya mengajukan video saya tadi yang terputus, jadi perusahaan Apple ini lebih ke budaya organisasinya, karena ya setiap kita ini pasti memiliki cara budaya organisasi yang sangat berbeda-beda. Jadi mungkin ini akan membuat suatu rintangan dan suatu inovasi yang baru lah untuk perusahaan Apple. Dan juga kan kalau misalnya untuk melakukan suatu kegiatan pastinya harus berinteraksi dengan karyawan supaya tidak menjadi selisih paham. Dan juga yang terakhir, pastinya wawancara di Apple itu memiliki tahap wawancara di mana Apple ini memiliki ciri khas khusus, yaitu wawancara yang memiliki thinker different atau pemikiran berbeda. Jadi setiap informasi yang berbeda tersebut akan mendapatkan inovasi yang baru, pendapat baru untuk kemajuan Apple tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum juga teman-teman saya sudah menjelaskan tentang soal yang dimaksud, menjelaskan, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Maaf apabila bahasa saya yang kurang baik. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.